politik bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama. Bapak sudah dampingi 5 presiden, Bapak harus dampingi 6 presiden. Menurut saya kita masih memiliki waktu yang panjang ke depan. Jangan kita berandai-andai dan kita harus kerja keras untuk merangkul masyarakat. Pilihan itu ada di ranahnya para pimpinan partai politik. Kami membahas kelanjutan dari pertemuan di kantor PAN beberapa waktu yang lalu yang kita sebut dengan komitmen kebangsaan atau koalisi besar itu. Pesta demokrasi tinggal beberapa bulan lagi. Presiden Jokowi sudah safari ke sana ke sini guna menginisiasi koalisi. Sementara sebagian menteri mulai sibuk sendiri. Ada yang sibuk cari pasangan dan ada juga yang rajin menggalang dukungan. Pandemi belum pergi, bahkan dalam beberapa bulan kasusnya naik signifikan. Sementara ekonomi juga belum sepenuhnya pulih kembali. Meski tinggal sebentar lagi, Jokowi dan para menteri memilih tanggung jawab menuntaskan semua program yang sudah direncanakan. Namun jika para menterinya sibuk mengurus pencapresan, bagaimana nasib kinerja mereka di pemerintahan? Inilah Satu Meja The Forum, ribut-ribut koalisi, Menteri Jokowi sibuk sendiri. Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum partai politik yang pertama kali meninggalkan Istana Merdeka Jakarta usai pertemuan bersama Presiden Joko Widodo dan 6 ketua umum partai politik. Dari 7 partai politik pendukung pemerintah, hanya Partai Nasdem yang kembali absen kedua kalinya dari pertemuan bersama Presiden Jokowi. Koalisi besar seperti apa, Pak? Ya, ini kan udah besar. Mau lebih besar lagi kemana? Secara resmi nih, Pak. KIB dan KIR gimana, Pak, kelanjutannya? Ya, ini masih dalam pembahasan. Pertemuan bersama Presiden Jokowi dipastikan tidak membahas kontestasi 2024 atau perbincangan rinci tentang politik. Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak. Pertemuan kedua di Istana Merdeka Selasa malam semakin menguatkan konsolidasi Jokowi, memberikan jalur mulus para menteri ikut berkompetisi membangun koalisi. Cuma memang tidak mudah untuk misalnya 6 partai lalu mencalonkan satu pasang, itu akan memerlukan komunikasi yang alot. Di sisi lain, konsolidasi koalisi dan safari para menteri Jokowi memunculkan pertanyaan, bagaimana para menteri bisa membagi kepentingan politik dengan tugas sebagai menteri yang belum usai? Sejumlah menteri yang berstatus elit partai politik terlihat sibuk bersilaturahmi, mencari dukungan hingga mencari pasangan. Kalian pasti nanya, wapresnya siapa? Iya kan? Wapresnya siapa? Tenang, akan ada, tenang. Iya, kami memang beberapa kesempatan mengusul saudara Erik. P3 juga memiliki proses internal yang mereka sedang jalani. Saya melakukan ini tidak tergesa-gesa. Tidak ada yang salah dengan safari politik dan silaturahmi. Hanya saja, para menteri yang terlibat kontestasi dan kompetisi 2024 masih harus menyelesaikan mandat dan tanggung jawab sebagai menteri, bukan sibuk mencari dukungan dan pasangan. Oke, ribut-ribut koalisi Menteri Jokowi sibuk sendiri, itulah tema Satu Meja Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Pipin Sopian, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Malam Pipin. Malam. Lalu kemudian di sebelah kanan saya ada Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo. Malam Mas Arief. Selamat malam.
Di sebelah kiri saya ada pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali. Malam, Bang Effendi. Mas Budiman. Saya juga masih menunggu kehadiran dari Aceh Hasan Sazili, Ketua DPP Partai Golkar yang masih dalam perjalanan. Saya akan ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, ini inisiasi dari Presiden Jokowi mengundang sejumlah ketua umum partai ke istana. Ini apakah secara fatsun pas sih sebetulnya? Ya. Jumlah ketua umum partai kan memang partai koalisi pendukung pemerintah. Jadi secara politik wajar saja. Ya. Wajar menurut saya. Meskipun menggunakan tempat istana. Tuh, ya kan presiden diusung, didukung oleh partai-partai. Ya. Dan 6 partai itu mestinya 7 partai, tapi 1 tidak hadir ya. Tidak hadir atau tidak diundang? Ya tidak hadir kalau beritanya. Apakah tidak hadir karena tidak diundang? Nah, itu lain persoalan. Saya kira bisa dikonfirmasi ke istana saja. Ya, nah tentu saja sejauh yang kita ikuti pertemuan antara ketua umum partai membahas hal yang terkait dengan soal 1,5 tahun ke depan ya pemerintahan Presiden Jokowi, terutama dari sisi pembangunan dan lebih spesifik adalah soal ekonomi rakyat. Oke. Ya. Tapi kalau ngomong soal pesan presiden yang minimal yang dikutip agar rukun, kompak, itu sebetulnya apa sih maksudnya? Ya justru itu sebenarnya presiden menagih komitmen yang sudah pernah dinyatakan oleh masing-masing partai melalui ketua umumnya masing-masing bahwa sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi maka koalisi mesti solid. Nah koalisi solid itu diantara pemimpin partai ya menghindari konflik yang tidak perlu. Ya, konfliknya di mana? Nah, sekarang kan pada bersaing ini. Oh, bersaing. Terus Pak Jokowi mau menyatukan yang bersaing itu? Ya, supaya tidak gaduh saja. Kalau menyatukan pasti punya kepentingan yang berbeda-beda ya. Apakah nanti bisa menjadi satu kepentingan mengerucut pada satu kepentingan yang sama, misalnya menyangkut soal capres-cawapres, kita lihat saja perkembangan atau dinamikanya. Tetapi yang pasti bahwa meskipun terjadi kompetisi di antara partai-partai, bahkan ada yang sudah membangun koalisi, tentu tetap ada seharusnya ada pada track, yaitu memastikan pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini yang berakhir di 20 Oktober 2024 tidak boleh gagal, harus berjalan dengan baik dan kinerja pemerintahnya juga harus meningkat ya. Program kebijakan yang sudah dicanangkan juga harus bisa dicapai, diwujudkan. Oke, baik. Saya tanya ke Mas Effendi Ghazali, orang yang berada di luar dan mengamati panggung politik. Apa yang Bang Effendi baca ya setelah pertemuan di istana, kemudian yang dimunculkan adalah agar kita rukun, agar kita tidak gaduh, agar kita solid. Apa yang Anda baca dari sisi semiotika itu sendiri? Ini karena Kompas TV independen terpercaya, jadi saya baca judulnya dulu nih. Ribut-ribut Jokowi, harusnya judulnya Menteri dan Jokowi. Oke. Sibuk sendiri. Hati-hati loh, bukan cuma menterinya, Jokowinya juga sibuk sendiri loh. Ini, ya. Lepas dari penghargaan kita terhadap suksesnya mengatasi COVID di dunia, kemudian infrastruktur, lebaran relatif sukses, kemudian juga berbagai hal lain lah yang terkait dengan ekonomi. Saya mau menyatakan kalau kita updating pertemuan tadi malam, itu keliru. Keliru secara apa? Oh keliru, itu dimana tempat kelirunya? Istana. Oke. Halal bihalal, silaturahim. Itu rakyat, jadi dalam komunikasi politik itu orang sekarang mengatakan doing well while doing good. Jadi artinya nggak biasa-biasa saja. Rakyat ketika lebaran ini ingin menunggu apa yang buat rakyat dulu. Untuk rakyat. Nggak, kelirunya apa? Tempatnya yang keliru? Iya, tempatnya keliru kalau pertemuannya itu dengan ketua umum, tapi kan menteri. Partai koalisi. Tapi kan menteri juga. Iya, tapi kan isi pertemuannya adalah bagaimana isinya suruh rukun. Suruh rukun, suruh solid. Rakyat pasti ingin habis lebaran itu halal bihalal silaturahimnya dengan seluruh partai politik dulu. Oke. Karena Indonesia ke depan yang mau menjadi 4 besar ekonomi dunia itu juga harus mengajak semuanya. Partai Demokrat, PKS, yang di luar, Nasdem yang dalam koalisi bersama PDIP dan kawan-kawan. Betul kan? Indonesia ke depan itu harus dipimpin oleh presiden saat ini maupun presiden yang akan datang yang mengajak seluruh bangsa Indonesia. Dari situ aja udah keliru itu. Jadi artinya orang bisa melihat itu seperti kan nggak ada masalah dong, namanya partai-partai koalisi ketemu membicarakan hal-hal yang baik kata Pak Prabowo kan nggak apa-apa. Tapi kalau lihat kedalamannya
itu terjadi sesuatu yang keliru di situ. Gitu. Oke, selain tempatnya apa lagi yang keliru? Ya tempatnya kemudian membicarakan Indonesia ke depan. Oke. Ya dengan koalisi 6 ini yang kita tahu seakan-akan nanti bisa terbagi dalam satu pasangan capres atau 2 mungkin pasangan capres. Oke. Ya kan seakan-akan Indonesia ke depan itu memang tidak mengajak, kebetulan sebelah kanan tuh ada itu, perubahan untuk persatuan gitu. Kan Indonesia ke depan tuh harus mengajak semua. Nanti di pemilihan presiden ini yang menang, yang ini kalah, tetap saja presiden yang terpilih itu adalah presiden untuk seluruh bangsa Indonesia. Gitu. Oke, jadi baik. ada 2 salahnya. Baik ya, saya masih menunggu kehadiran dari Aceh Hasan Zazili dari Ketua DPP Partai Golkar yang masih dalam perjalanan. Bung Pipin, jadi kalau PKS lihat pertemuan di Istana dengan ketua umum partai politik gimana? Anda merasa kenapa aku nggak diundang juga atau gimana? Ya kita sudah paham sejak awal. Paham apa? Ya bahwa kita memang di luar pemerintahan. Jadi nggak perlu diundang, nggak apa-apa kan? Sejak awal sebetulnya kalau misalnya Pak Presiden merasa bahwa sebagai kepala negara seluruh rakyat Indonesia, maka seharusnya diundang semuanya. Kalau misalnya melihatnya diundang semuanya. Oke. Tetapi saya begini, tema ini tidak akan hadir kalau sejak awal Pak Presiden itu konsisten bahwa tidak ada rangkap jabatan antara menteri dan juga ketua umum partai. Jadi nanti judulnya nggak gini, ribut-ribut koalisi, Menteri Jokowi sibuk urus rakyat misalnya. Nggak kayak sekarang nih, sibuk sendiri. Jadi saya kira ini sudah kalau juta urus rakyat mungkin panjang diskusinya ke situ lah itu. Betul. Baik, kalau lihat bagaimana track record kami dulu di 10 tahun pemerintahan Pak SBY, kami berkoalisi. Ketika pimpinan PKS menjadi menteri, maka berhenti menjadi pimpinan PKS-nya. Pak Tifatul menunjukkan itu. Dr. Salim menunjukkan itu. Karena kami memahami bahwa kalau mengurus rakyat itu harus fokus. Ya, jadi kerjanya ini bukan remeh-temeh, mengurus negara, mengurus bangsa. Persoalannya sangat besar. Terus kita ini seperti hanya sampingan saja. Saya kira banyak agenda-agenda masyarakat, anak-anak muda ini yang merasa bahwa jadi sibuknya kapan ngurus kita begitu. Di hari libur lah ya. Betul gitu. Jadi kami melihat bahwa ke depan ya ini harus ada perbaikan. Jadi konsistensi antara ucapan dan perbuatan dan kebijakan ini harus sekata. Kalau sejak awal firm saja tidak ada rangkap jabatan, tidak ada lagi seperti ini. Jadi saya kira ke depan ini meritokrasi, kemudian kita membangun Indonesia desain pemerintahan yang lebih baik. Kira-kira nanti kalau mau jadi menteri sudah lepas ketua umum partainya. Biar yang membicarakan capres saat ini adalah para ketua umum partai. Menterinya adalah bekerja untuk rakyat. Baik Mas Arief. Jadi ini ada 2 masukan ya. Secara fatsun politik, Effendi Ghazali mengatakan digunakannya istana untuk bertemu dengan ketua umum partai politik yang 6 itu nggak pas. Lalu kemudian ada kritik dari Bung Pipin mengatakan ini problemnya adalah rangkap jabatan. Nah, gimana jawaban Mas Arief tapi setelah jeda berikut ini. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang.
Itu hak beliau untuk mengundang. Dan saya kira tentu dengan maksud tertentu Presiden mengundang terutama adalah ketua umum partai-partai koalisi. Kaitannya dengan partai di luar koalisi. Nasdem ya? Kenapa? Di luar Nasdem kan itu koalisi mesti juga. dikonfirmasi ke istana. Oke. Kecuali saya setiap hari istana saya bisa pastikan bahwa Nasdem memang tidak diundang. Tapi yang jelas ada 6 ketua umum partai politik yang selama ini adalah pendukung Presiden Jokowi. Dan saya kira isu terpentingnya adalah memastikan bahwa kinerja pemerintahan ya, yang dipimpin oleh Pak Presiden ini berjalan dengan baik ya, terhadap kebijakan yang sudah diputuskan dan rencana pembangunan yang sudah dicanangkan sejak awal. Nah, tetapi apakah itu bisa dipastikan di sisa 1,5 tahun menuju 20 Oktober di mana Presiden akan berganti? Nah itu tergantung pembicaraan di dalam seperti apa. Tetapi kalau yang disampaikan oleh para ketua umum partai setelah bertemu Presiden, saya kira sesuatu yang positif ya. Tapi bukankah menteri-menteri sekarang sibuk ya? Sibuk semua ya, masih seperti Menteri BUMN juga merangkap ketua umum PSSI gitu kan, masih bermanuver. Itu gimana bisa menjamin bahwa problem-problem yang ada di BUMN, yang ada di rakyat itu kemudian bisa selesai? Ya, saya kira menteri itu semua orang juga sudah tahu. Kalau kita paham tentang ketatanegaraan kita bahwa itu prerogatif Presiden. Oke. Para menteri diangkat ya untuk membantu Presiden. Nah, maka dia bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, kalau menteri-menteri ini kelihatan sibuk, kita juga melihatnya begitu ya. Sekarang presidennya, apakah menteri-menteri itu mengganggu kinerja pemerintahan atau tidak dengan kesibukannya? Kalau menurut Mas Arief sebagai anggota koalisi yang mendukung Presiden Jokowi, udah mengganggu atau belum? Ya, saya kira ini tergantung komitmennya ketika dipilih oleh Pak Presiden. Ya. Kalau dari sisi institusi atau kelembagaan, setiap menteri yang memimpin kabinet, memimpin departemen misalnya, itu kan sudah ada perpresnya semua. Kewenangan-kewenangannya, tugas pokok, fungsi tanggung jawabnya itu bisa dievaluasi. Tetapi yang paling penting adalah Presiden yang harus menyampaikan kepada publik. Kalau publik mengatakan menteri-menteri tampak terlalu sibuk dengan urusan subjektif politiknya sendiri-sendiri, apakah itu mengganggu kinerjanya sebagai menteri atau tidak? Nah, kalau mengganggu kinerjanya ya Presiden yang memberikan. Kalau menurut Mas Arief sudah mengganggu atau enggak sih? Ya, karena yang harus menilai Presiden. Oh, kalau Anda sebagai wakil rakyat? Nah, nanti kalau yang berhubungan dengan DPR ya kita panggil, kita tanya. Ini dulu ada kebijakan begini, ada rencana program begini, capaiannya sampai sejauh mana dan sebagainya. Artinya akan dipanggil. Ya, semua menteri adalah mitra DPR. Karena itu sesuai dengan komisi masing-masing, misalnya Menteri BUMN, komisi 6 dong nanti akan panggil. Apakah Menteri BUMN sudah Menteri Pariwisata? Menteri Pariwisata komisi 10. Nah, kebetulan nggak ada yang Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara. Jadi bebas gitu yang ya? menjadi mitra komisi 2. Enggak, maksud saya begini, ya perlu ditanyakan ya, dan ini kalau kaitannya dengan DPR tentu dengan komisi masing-masing. Ya, untuk memastikan apakah selama menjadi menteri sampai dengan mau berakhirnya pemerintahan ini kontribusinya atau apa yang pernah diputuskan sebagai satu kebijakan dan program pemerintah bisa dijalankan dengan baik, capaiannya sampai sejauh mana. Nah, tapi yang paling penting adalah Presiden yang harus sendiri mengevaluasi. Bung Effendi, kalau Anda lihat sebagai pengamat dan ahli komunikasi, kesibukan para menteri ini sebetulnya sudah bisa mengganggu efektivitas pemerintahan atau gimana? Kalau kita lihat cuma di permukaan, lagi-lagi saya katakan tadi ini persoalan kualitas atau kedalaman komunikasi politik. Kalau di permukaan maka kita segera akan diadu dengan kenyataan bahwa kepercayaan terhadap Bapak Presiden itu atau kepuasan tinggi. Sayangnya Morning Result and Consult itu tidak riset di Indonesia ya. Dia riset di 22 negara. Modi yang paling tinggi itu 76 sampai 79. Jadi kita nggak tahu. Kalau di Indonesia Pak Jokowi juga tinggi. Ya, di atas 72 74. Iya. Jadi kalah dengan Modi sedikit saja kalau gitu. Reagan pun begitu selesai 69% cuma. Jadi ini sangat tinggi. Nah, karena itu orang akan mengatakan Anda ribut-ribut begini, ini dibalik di judulnya. Anda ribut-ribut di satu meja, tapi kepercayaan atau kepuasan tetap tinggi. Nah, cuma yang kita ingin katakan sekarang, tentu ada perasaan dari publik tentang kedalaman komunikasi politik. Misalnya, saya ngambil contoh, jangan satu-satu menteri lah, nanti seakan-akan kita menuju ke satu menteri saja. Salah satu perhatian kita untuk menghadapi Indonesia ke depan itu antara lain IKN, betul ya? Mas Budiman, ya? Apa yang terjadi dengan IKN supaya terlihat nih menteri-menterinya semua? Apakah ada investasi yang sudah realistis masuk ke IKN? Kan diakui belum kan? Sampai hari ini diakui realisasi investor yang masuk ke IKN belum. Gaji mereka yang kerja di sana sudah 11 bulan
belum dibayarkan. Artinya apa? Artinya ada sesuatu masalah di situ yang kita tidak lihat loh. Yang ini adalah koordinasi dari berbagai menteri nih gitu. Nah ini kan tertutup oleh, jangan-jangan salah kita juga. Kita ini sebagai media ataupun pengamat sedang itu melihat orang kumpul-kumpul. Oh si ini ketemu ini pagi harinya, oh malamnya ketemu itu. Oh si ini berpasangan dengan situ. Padahal kita lupa misalnya ketika kita kemarin ini relatif sukses lah ya pada pulang mudik ya. Mudik dan mudik balik lancar semuanya. Lancar. Ya. Tapi lagi-lagi doing well while doing good. Malaysia sedang melakukan itu. Dia gratiskan tuh jalan tolnya pada 19, 20, 21. Ya di sini kasih diskon lah 20% kan. Enggak, maksud saya kan pada saat ini sudah bagus. Kasihlah yang jauh lebih bagus buat rakyat. Nah, itu siapa yang mikirkan itu? Gitu. Kita terlanjur memikirkan ini ketemu ini. Kalau menurut saya yang di istana tetap nih, saya beda dengan Mas Arief bahwa itu tetap keliru karena gini, kalau dinyatakan koalisi. Ya bukan keliru lah, mungkin kurang pas lah ya. Boleh. Ya kira-kira gitu. Bahasa Mas Budiman. Saya ikut Mas Budiman ya, kurang pas. Tapi maksud saya, kalau dibilang koalisi pemerintah, sampai saat ini belum ada penjelasan kenapa Nasdem nggak dilibatkan gitu. Coba siapa yang ngasih? Waktu Pak Erlangga ditanya sesudah selesai acara itu, belum tahu. Dia juga bilang belum ada tuh penjelasan resmi ke kita. Nah kalau Erlangga aja nggak tahu, apalagi kita gitu. Ya. Nah jadi untuk itu pun ketika dianggap kurang pas ada alasannya, yaitu yang koalisi bersama-sama saja Nasdem itu belum diajak. Ketika membicarakan Indonesia ke depan lagi-lagi tidak bisa tidak. Walaupun orang itu berbeda dengan kita, tetap harus diajak membangun Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Ya. Baik, Bung Pipin. Jadi kalau tadi dari pengamatan PKS tentunya dari partai perspektif oposisi, kesibukan atau kerjaan tambahan lah ya, kerjaan tambahan bagi para menteri menjalin koalisi ini gimana? Ini sesuatu yang lumrah karena ini menjelang kontestasi atau harapannya apa terhadap kepentingan publik sebetulnya? Jadi yang ingin rakyat harapkan ya dari para menteri itu adalah bekerja untuk menyelesaikan persoalan mereka. Urusan Copras-Capres ini harusnya urusan kedua. Dan seharusnya bukan urusan menteri begitu. Kasih saja kepada partai. Itu menjadi tugasnya partai untuk melakukan rekrutmen politik kan. Tapi kan ini menterinya merangkap ketua umum partai. Betul, itulah dari sejak awal kan kekeliruan kita. Saya ingin mengatakan bahwa kekeliruan kita, kesalahan kita ke depannya harus diperbaiki. Tidak ada lagi kebijakan merangkap jabatan partai itu. Nah, yang kedua yang kita ingin harapkan sebetulnya setiap kita itu ingin akhir yang baik. Termasuk kita juga berharap meskipun PKS di luar pemerintahan, kita ingin pemerintahan Pak Jokowi juga husnul khotimah, akhir yang baik. Tinggal pilihannya ada dua buat Pak Jokowi itu. Apakah memang menunjukkan beliau sekedar kelas politisi atau negarawan? Kalau negarawan ya beliau harus berada di atas semua elemen. Beliau bisa merangkul semua. Jadi ketika mempertontonkan hanya mengumpulkan sekelompok partai misalnya, yang lain misalnya tidak. Di situ memang menjadi mungkin hanya karena belum aja kali itu. Oh iya. Mudah-mudahan belum. Jadi mudah-mudahan belum. Kita husnul khotimah, husnuzon saja dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Jadi bagi kami memang ada potensi ke depan ketika budaya ini dibiarkan, maka ada secara etik memang ini patut dipertanyakan karena ada kecenderungan kalau misalnya pimpinan partai mengurus urusan capres-capres kemudian menjadi bakal capres ke depan, ada potensi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara dalam upaya dia untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Sebetulnya setiap akhir ini akan terjadi. Makanya memang sudah selayaknya pilihannya bagi dia adalah diberhentikan atau mundur. Itu diberhentikan atau mundur. Kapan? Itu dua pilihan itu. Jadi ketika misalnya dia sudah dideklarasikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden misalnya. Oh, pada saat itu. Sejak saat itu seharusnya dia harusnya atau baik. Mas Arief, gimana? Ini ada sebuah sebuah pandangan dari Pipin bahwa ketika nanti ada yang dideklarasikan dia ya mundur saja sebagai menteri agar mengerjakan tugas-tugas pemerintahan melawani rakyat itu bisa lebih efektif. Ya, kalau itu kan perspektif sekali lagi ya. Saya kira PKS juga pernah punya menteri ya. Ya, di pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY ya, 10 tahun. Nah, kalau itu dianggap menjadi masalah ya dievaluasi aja apakah terjadi abuse of power, apakah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, misalnya dulu Menteri Pertaniannya PKS, apa yang dimainkan oleh Menteri Pertanian, baik kebijakan dan program, apa yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Ya, saya kira kita bisa nilai ya, dan secara formal dalam sistem kita ya DPR yang menilai. Tetapi saya ingin mengatakan begini,
pemerintahan ini harus jalan terus ya. Nah ini menteri-menteri ada beberapa yang nampak ya sibuk untuk berkompetisi ya untuk menuju menjadi capres atau cawapres ya, racing lah untuk menjadi capres cawapres. Nah tinggal presidennya saja, kalau itu dianggap mengganggu ya diingatkan, kalau enggak ya diminta mundur, kalau enggak ya diberhentikan, karena prerogatif presiden ya. Nah saya kira situasi sekarang ini menjadi terlihat gaduh dan beberapa pihak menilai agak berlebihan menurut saya, karena memang presidennya mau ganti Pak. Ya kan sudah, mau ganti kan sudah 2 periode, konstitusi kan mengatur hanya 2 periode. Maka kemudian terjadi perlombaan yang kadang-kala juga berlebihan perlombaannya itu menciptakan satu situasi. Gimana? Perlebihannya gimana? Lah ya orang tidak ingin takut ketinggalan kereta semua kan? Ya, nah jadi berlebihannya itu suasana yang tercipta ya menimbulkan semacam agak gaduh ya. Karena si A ditengarai mau nyapres, si B mau nyawapres dan seterusnya. Bahkan si C ada yang keluar lain gitu. Ya, jadi semuanya juga ribut-ribut sendiri gitu loh. Nah, sebenarnya yang ribut ini siapa? Yang ribut ya semua ini yang membuat situasi ribut. Tapi menurut saya begini saja. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah menteri-menteri itu telah berkinerja baik mereka yang pengurus partai, terutama yang ketua umum partai, dan yang bukan, ya presiden yang sampaikan. Presiden sampaikan, ya. Tapi kalau tadi merujuk pada yang sudah disampaikan Mas Effendi Ghazali dan itu menjadi berita di mana-mana tentang kepuasan terhadap kinerja pemerintahan, secara keseluruhan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan tinggi. Jokowi kan tinggi. Ya. Nah, tetapi kan tinggi itu adalah secara keseluruhan. Nah, terhadap menteri-menteri yang memimpin lembaga kementerian ini ya dilihat satu persatu. Siapa yang menteri selama ini misalnya kinerjanya tidak bagus. Kenapa sebabnya? Karena dihabiskan misalnya waktunya untuk ngurus kepentingan politiknya. Ya, siapa yang masih ngurus kepentingan politiknya tapi tidak meninggalkan pekerjaannya sehingga kinerjanya tetap bagus. Nah, itulah yang harus disampaikan kepada publik kalau memang diperlukan. Tetapi sekali lagi itu prerogatif presiden. Presiden mau panggil siapa saja di istana itu hanya presiden dan boleh, tidak dilarang ya. Tidak dilarang, apalagi selama ini adalah menteri-menteri tersebut atau yang datang adalah ketua umum partai yang selama ini adalah memang mendukung pemerintahan Jokowi untuk sampai tahun 2024, 20 Oktober. Nah, saya kira wajar saja Presiden kalau misalnya Pak Prabowo menyampaikan kita diminta rukun, lah memang janjinya untuk mengawal pemerintahan sampai 2024. Baik. Bung Effendi, jadi kalau tadi kan ini kan pasti pada satu saat nanti akan menteri-menteri Jokowi itu akan berkontestasi lah. Pak Prabowo pasti akan maju sebagai calon presiden, kan? Lalu minimal dari yang sudah ada dan mungkin akan ada jadi calon wakil presiden. Nah, momentum untuk mundur atau tetap bertahan sebagai menteri itu kapan? Ketika sudah didatangkan ke KPU atau seperti apa? Tapi jawaban Effendi setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanturjo di Satu Meja The Forum. Effendi Ghazali, ini menteri-menteri yang sibuk berkontestasi, sibuk bersilaturahmi kemana-kemana dan pada saatnya nanti akan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, sebaiknya gimana? Apakah memang mundur sejak dideklarasikan atau gimana menurut Anda? Ini Mas Budiman senior sama sekaligus ahli komunikasi juga sebetulnya. Jadi yang mau saya katakan jangan-jangan ada kesalahan kita juga nih, kesalahan media sama pengamat ini. Kita kasih tempat terus, begitu mereka ketemu siang kita beritakan, kita puas malam juga, walaupun kita kadang-kadang harus mengingatkan, kan pendaftarannya 19 Oktober sampai 25 November gitu ya. Tapi saya mau kembali tadi, ada Kang Aceh sekarang. Kang Aceh udah datang. Ya. Ada dua hal yang mau saya katakan. Pertama saya mau, kalau mungkin Pak Jokowi nonton, saya tuh ingin komunikasi politik itu mengangkat Pak Jokowi itu ke tempat yang betul-betul tinggi karena dia sudah punya legacy. COVID selesai diakui dunia, G20 sekarang ASEAN. Lebaran kemarin enak kan, mudiknya enak gitu ya. Kebutuhan pokok nggak terlalu naik lah. Maksud saya dalam masa 1,5 tahun lagi ini dia betul-betul sebagai bapak bangsa. Jadi kalau ketemu di istana itu pertama kali silaturahim halal bil halal itu dengan semua partai politik dulu. Karena kalau disempitkan istilahnya langsung salah tuh. Koalisi ke depan atau koalisi saat ini. Kalau yang saat ini Nasdemnya nggak ada. Kalau ke depan berarti meninggalkan partai-partai lain. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kapan mereka sebaiknya mengundurkan diri itu. Nah, memang kita harus mulai membicarakan menteri per menteri, betul ya, Mas Arief tadi. Misalnya kalau kita mau singgung saat ini, banyak kan peristiwa-peristiwa kecil yang kurang terlihat. Ini jatuhnya korban di Bandara Kuala Namu misalnya. Itu bagi saya menarik loh itu. Betapa tapi kan itu itu ada soal ekonomi, itu bandara sudah dipegang oleh 49% saham internasional ya kan? Prancis dan India dan lain-lain. Nah, siapa yang memberikan perhatian terhadap hal yang begitu? Yang mau lebih besar lagi ketahanan pangan kita. Yang dikeroyok rame-rame misalnya kan. Sampai mana sekarang? Jadi mungkin perlu juga kita masuk ke hal itu satu demi satu. Tapi kalau untuk tanggal persisnya, rasa saya karena kita sudah terlanjur di sana, ya kita seperti ini aja tugas media nih. Selalu mengingatkan. Ya, tapi kapannya terserah mereka juga ya? Iya, tetap terserah mereka. Karena sudah terlanjur loh. Misalnya nih, kalau ada yang sekarang tidak ingin ikut bertemu dengan yang lain, saya tuh suka kasihan sama partai-partai non-parlemen. Non-parlemen. Dia itu kalau nggak mengunjungi nggak dimuat media loh. Karena non-parlemen. Sebenarnya yang parlemen ini asal ketemu, pasti dimuat media. Nah mereka akhirnya berusaha juga untuk bertemu. Supaya juga dimuat media. Entah kapan ujungnya kita belum tahu, Mas Budiman. Baik, Kang Aceh, Hasan saja yang sudah baru saja bergabung. Bisa diupdate nggak pertemuan terakhir Mas Airlangga dengan Muhaimin? Ada sesuatu yang baru? Iya, kan sama-sama kedua-duanya adalah partai yang ketemu dengan Pak Jokowi juga kan? Ya, dan sebelumnya semalam kan sudah bertemu dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah minus Nasdem. Tapi tentu apa yang dibahas tadi itu menerjemahkan apa yang menjadi pertemuan semalam. Diterjemahkan? Ya, tentu harus diterjemahkan karena bagaimanapun kita tahu bahwa ya masing-masing partai politik memiliki agendanya. Dan saya kira antara Golkar dengan PKB sudah menemukan titik temu bahwa ya kita harus memperkuat koalisi ini. Setidaknya dua partai ini akan menyatukan diri dalam satu koalisi bersama begitu. Nah, yang paling penting sebetulnya gini, saya ingin menanggapi dari satu proses diskusi yang kita lakukan sekarang ini ya. Gini, saya ingin mengatakan begini, mengkonsolidasikan politik menuju 2024 itu adalah tugas konstitusional dari masing-masing partai politik. Termasuk tugas presiden? Termasuk juga tugas presiden tentu. Tugas partai politik itu adalah memastikan bagaimana stabilitas pemerintahan bisa terjaga, kemudian juga menjelang pemilu 2024 tahapannya sudah kita mulai, maka partai-partai politik saya kira juga penting untuk membangun berbagai upaya untuk membangun chemistry, kesamaan visi, ketajaman program, dan tentu sebagai partai pendukung pemerintah kita punya kewajiban juga untuk memastikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini bisa sukses hingga tahun 2020. Tadi ada kritik juga, pertemuannya dilangsungkan di istana yang dianggap oleh Effendi nggak terlalu pas lah menggunakan panggung istana bertemu dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Ya saya kira istana adalah milik publik, milik negara, dan partai-partai politik ini kan juga bagian dari negara. Saya kira kita tidak bisa memisahkan ya
Partai politik itu adalah institusi negara yang tercantum di dalam di dalam konstitusi kita. Dan karena itu menggunakan fasilitas publik untuk kegiatan partai politik itu juga bagian dari tugas negara. Jadi menurut saya ya, kita harus bisa membedakan mana tugas yang merupakan bagian dari tugas politik dan itu adalah tugas negara. Oke. Ya, karena apa? Karena jabatan-jabatan politik itu ya berasal dari proses konsolidasi partai politik. Oke, tadi juga ada kritik dari Bung Pipin soal rangkap jabatan. Kan Airlangga Hartarto kan juga Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Politik dan sekarang juga sibuk. Gimana kalau menurut Anda posisi itu? Ya sekarang harus dilihat. Pertama yang saya katakan tadi bahwa mengkonsolidasikan partai politik itu bagian dari tugas konstitusional. Oke. Apakah kegiatan dari tugas negara tersebut itu mengganggu atau tidak terhadap kinerja di dalam pemerintahan? Saya kira itu bisa dilihat apa yang menjadi arahan Presiden Jokowi, apa yang menjadi katakanlah petunjuk dari Presiden Jokowi telah dilaksanakan dengan baik oleh Pak Menko Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Dan saya kira kita bisa melihat bahwa misalnya hari ini kita bisa melihat bagaimana kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan termasuk dalam kinerja ekonomi dinilai positif oleh masyarakat. Jadi menurut saya selagi ya tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas partai politik yang merupakan juga bagian dari tugas negara, selagi tidak membuat masyarakat terabaikan pelayanan publiknya dan lain-lain, it's okay karena itu adalah bagian dari. Oke, Bung Pipin, gimana approval ratingnya tetap tinggi, masyarakatnya juga tidak terdengar mengeluh, gimana Anda lihat itu? Ya tetapi saya kira ya kita lihatlah survei siapa yang melaksanakan survei dan memang ya kita apresiasi lembaga survei yang menyampaikan itu. Tetapi tingkat kepuasan itu juga ratingnya kalau kita lihat di dalami misalnya sekarang ada di angka 70 atau terakhir 72. Misalnya 72% misalnya. Tapi ketika didalami itu ada yang di 50%, 60%. Kita tidak bisa mengabaikan rakyat Indonesia yang kurang lebih misalnya 30-40% yang tidak puas dengan kinerja. Oh ini cara melihat aja kan? Jadi saya kira terkadang kita tertumpu kepada mayoritas itu. Tetapi ada yang tidak puas, misalnya contoh di saat ini misalnya tingkat pengangguran kita masih tinggi. Misalnya anak-anak muda, milenial kita saat ini 20%, angka umur dari angka saat ini 18 sampai 25 tahun. 20%-nya itu adalah pengangguran. Jadi kalau menurut Anda gimana kerja pemerintah dengan menteri-menteri yang merangkap sebagai ketua umum partai politik, menurut Anda gimana sebaiknya? Iya, orang tuh akan dituntut fokusnya. Kalau dia you get what you inspect not to expect, dia akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini lebih besar kalau dia memang fokus melaksanakan itu. Ketika dia mulai tidak fokus melaksanakan kegiatan. Sekarang menurut Anda gimana? Udah kinerjanya masih oke atau gimana? Ya saya kira rakyat akan menilai kalau dilihat dari pertanyaan Anda. Ya, menurut Anda kinerjanya gimana? Ya kalau menurut saya dengan kondisi saat ini saya kira banyak ketika pasca pandemi kita butuh pertumbuhan ekonomi kita lebih baik, saat ini tidak tercapai, angka pengangguran kita masih tinggi, utang negara kita sangat besar. Saya kira disinilah dimana kita ingin program pemerintah, kinerja pemerintah ini bisa menyelesaikan. Gimana angka harga-harga juga, kemarin saya misalnya lihat berapa angka harga telur per kilo, 30.000 per kilo. Dulu hanya 20.000, 15.000. Ya karena supply and demand kan itu. Betul. Jadi saya kira ya disitulah di mana ada kehadiran negara, pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Mas Arief, gimana? Jadi tadi ada keluhan harga telur yang biasanya 20.000 jadi 30.000 yang ini soal kinerja pemerintahan. Waktu saya masuk kuliah harga telur Rp150. Jadi kan ya harus dilihat secara keseluruhan begitu. Cara melihat perkembangan harga, ada inflasi dan sebagainya. Oke lah, nilai tukar rupiah kita juga sudah berapa, apakah menjadi lebih baik atau tidak. Masalah pengangguran saya kira itu selalu menjadi masalah dalam setiap pemerintahan. Apakah tendensinya meningkat, menurun, kalau meningkat karena apa, kalau menurun karena apa. Jadi saya kira memang ada banyak masalah di Republik yang kita cintai ini yang nggak bisa selesaikan dalam waktu sehari 2 hari. Tapi tugas dari yang di luar pemerintahan memberikan kritik ya, dan sekaligus apa yang menjadi solusi dari yang mengkritik agar pemerintahnya bisa berjalan lebih baik. Itu pun harus diorientasikan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Nah, menurut hemat saya kembali lagi karena kita ini kan sistemnya presidensial, ya. Maka yang namanya menteri, pembantu presiden sepenuhnya kewenangan presiden di dalam mengangkat dan bertanggung jawab pada presiden. Nah, apakah menteri-menteri yang sedang nampak repot, sibuk untuk menjadi capres, quote and quote, atau cawapres ini mengganggu kinerja kabinet pemerintahan atau tidak? Nah, kalau mengganggu kinerja pemerintahan, maka presiden ya wajib untuk menertibkan. Menertibkan bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya, apakah diganti, mundur, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita kembalikan pada presiden saja. Nah, maka ukurannya pemerintahan itu pemerintahan secara keseluruhan yang dipimpin oleh presiden. Kalau mau memberikan kritik nanti masyarakat, termasuk DPR yang mitra-mitra kementerian, itulah yang mengkoreksi. Melakukan assessment apakah kementerian A, kementerian B, kementerian C kinerjanya masih jelek, atau kebijakan dan program yang dicanangkan tidak tercapai targetnya, dan seterusnya. Artinya kalau sampai sekarang tidak ada teguran, tidak ada kritik pada menteri, berarti presiden menganggap bahwa tidak terlalu mengganggu, ya? Iya, saya kira begitu, bahwa nampak kesibukan itu seolah-olah tidak meyakinkan kita bahwa pemerintahan berjalan dengan baik. Itu perspektif kita, tapi sekali lagi yang bertanggung jawab kan presiden. Kalau dianggap oleh presiden mengganggu, saya kira presiden ini hanya satu di Republik. Beliau ini orang yang sehat dan masuk akal, pasti juga akan melakukan pilihan. Menteri saya ini kurang ajar atau tidak, bisa kerja atau tidak, itu sesuatu yang normal saja. Kita percayakan beliau sudah dipilih oleh rakyat, ya, dengan segala kewenangan, segala hak yang dimilikinya. Tugas kita memberikan masukan, boleh juga mengingatkan, tetapi kita kembalikan lagi pada presiden. Ingat bahwa kita ini presidensial dan parlementer. Baik, Kang Aceh, kalau Kang Aceh lihat ya, nanti ketika mulai Oktober atau November sudah resmi, ya, partai-partai politik atau gabungan-gabungan partai politik mendaftarkan capres dan cawapres, kan ada Pak Prabowo akan maju sebagai Menteri Pertahanan dan lain sebagainya. Itu tentunya semuanya akan mundur. Tapi gimana pandangan Pak Aceh setelah jeda berikut ini?
Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Kang Aceh Hasan Zadzili. Saya mau ajak pemirsa untuk lihat ke depan ya. Seandainya nanti kemudian Oktober, November sudah ada capres-capres dari menteri-menteri Jokowi. Itu berarti nanti akan ada, mereka harus mundur sebagai menteri dan kemudian ada terjadi kekosongan. Ya, secara regulasi dan secara etika saya kira memang harus mundur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pasti sejak dia kampanye maka akan banyak energi dan waktu yang tersedot untuk kepentingan kampanye. Oke. Dan karena itu saya kira memang harus mundur. Karena tidak mungkin ya dia dapat mengerjakan tugas-tugasnya dalam konteks kenegaraan dan membantu presiden. Termasuk Erlangga Hartarto juga. Saya kira itu konsekuensi yang harus diterima oleh beliau jika beliau menjadi calon presiden Republik Indonesia. Jadi karena itu saya kira kita tidak bisa melanggar etika dan aturan tersebut karena itu bagian dari sesuatu yang harus dilakukan oleh siapapun. Saya kira bukan hanya ketua umum kami ketika memang menyatakan diri sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden gitu. Oke. Jadi baik. saya kira kalau itu sudah clear lah ya. Sudah clear ya, akan mundur dan terjadi kekosongan itu. Ya. Bung Pipin, jadi gimana menurut Anda agar tadi kan Anda kekhawatirannya kan ada abuse of power ya. Penyelewengan dari kekuasaan. Tapi kalau menurut Anda mundur ini sejak kapan sebetulnya? Apakah sejak formal KPU didaftarkan atau sejak mendeklarasi? Saya kira sejak deklarasi lebih baik ya. Kalau saya secara pribadi yang melihat bahwa ketika dia dideklarasikan kemudian dan siap dia untuk maju ya sebaiknya itu dilakukan. Karena setelah deklarasi itu maka dia akan kampanye keliling kemana-mana. Maka yang dikhawatirkan adalah fasilitas negara itu yang dipakai oleh mereka. Jadi kita tidak menghendaki itu terjadi. Yang kedua adalah fokus kerja dia. Apakah dia memang mau jadi menteri atau mau jadi calon presiden. Kita ingin persoalan di mana dia harusnya menyelesaikan di bidang di mana dia harus menyelesaikan itu tidak terganggu oleh pencapresan dia. Jadi tugas konstitusional bahwa setiap warga negara beliau bisa menjadi capres silahkan. Tetapi jangan mengabaikan itu. Sehingga saya di akhir ini harus berpantun Mas Budiman. Ya, pantun saya adalah pergi ke warteg beli nasi bungkus. Nasi dimakan saat rehat. Presiden dan menteri harus fokus tuntaskan kerja untuk kesejahteraan rakyat. Oke, baik. Mas Arief akan menjawab pantun dari Pipin gitu? Pantun atau juga, gimana? Atau berpantun juga? Soal mundur atau tidak? Menurut Anda gimana? Apakah memang harus mundur atau cukup nonaktif atau cuti gitu? Setelah 14 Februari kalau kalah bisa balik lagi? Jadi resmi nanti di rancangan PKPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, pendaftaran akan dimulai tanggal 22 sampai 29 Oktober. Penetapan capres-cawapres 25 November. Oke. Ya, maka sejak mendaftar ya mundur. Sejak mendaftar? Sejak mendaftar ya mundur. Itu aturannya legal formal. Nah, tetapi ini soal tadi ada yang mengatakan kepantasan etika. Yang jelas tidak ada larangan. Ya, tetapi begini sekali lagi, kalau itu levelnya menteri yang nyapres, nyawapres, maka yang bisa melakukan assessment adalah presiden. Ya presidenlah yang mengingatkan atau memberikan masukan atau apa saja yang menjadi kewenangan presiden terhadap para menterinya sebab diangkat oleh presiden. Kita ini mengikuti presidensial. Nah ke depan saya kira ada catatan yang baik begini, siapapun presidennya begitu mengangkat menteri-menteri sepanjang kita masih presidensial sistemnya, ya diajak ngomong menterinya. Kita juga nggak menutup mata, saya presiden, kamu nanti kalau mau jadi capres sebaiknya mundur. Jangankan sejak mendaftar, tidak. Jauh-jauh hari kalau mau niat jadi capres, sampaikan pada presiden dan saya sebagai presiden tidak menghalang-halangi tapi mundur. Nah, itu komitmen itu yang harus dibangun. Oke. Memang tidak ada larangan, tetapi saya kira presiden wajib mengingatkan hal-hal yang seperti itu dan terutama ini terkait dengan kinerja pemerintahan yang harus diselesaikan oleh beliau sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Bung Effendi, jadi kalau Anda gimana? Apakah memang sejak deklarasi kemudian mundur atau ya menunggu? Kalau ditanya ke capres-capres ini, sebetulnya kan mereka punya deklarasi di dalam sendiri. Apakah sejak di dalam sudah deklarasi harus mundur? Masing-masing partai punya deklarasi sendiri. Nanti resmi kalau sudah dapat jumlah tiket. Tapi lagi-lagi secara kuantitatif tidak akan pernah ada masalah. Kepuasan terhadap Pak Presidennya tinggi. Bahkan elektabilitas itu dianggap
kepuasan juga lah itu. Elektabilitas sebagai capres, cawapres itu dianggap kepuasan. Tapi kadang-kadang kan kita harus melihat kedalamannya misalnya. Salah satu yang menjelang pendaftaran 19 Oktober 25 November misalnya. Rancangan undang-undang perampasan harta tindak pidana. Nggak pernah tuh kita dengar tuh. Padahal kan katanya tergantung ketua umum misalnya. Itu satu. Nah yang kedua, karena acara Mas Budiman ini harusnya sesuatu yang mengingatkan jauh-jauh hari. Saya ingin mencoba memproyeksikan ke depan yang dikeroyok sama-sama oleh banyak kementerian. Misalnya kita nanti 14 Februari akan melaksanakan pemilu, ya kan? MK sudah memutuskan pemilu serentak itu 5 tahun lalu, sudah punya 10 tahun kita ke depan ini. Apakah nanti, ini dikeroyok sama-sama nih, akan terjadi lagi korban-korban dari kelompok pelaksana pemungutan suara misalnya. Itu kan harus dipikirkan dari sekarang, bukan cuma ribut-ribut koalisi, tapi saudara-saudara kita, ingat loh, semua yang nonton sudah pernah diingatkan di acaranya Mas Budiman pada malam ini. Gitu. Baik. Bung Effendi, Kang Aceh, Mas Arief, dan Bung Pipin, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Pendaftaran calon presiden 2024 masih 5 bulan lagi. Presiden Jokowi dan sejumlah menteri sibuk membangun citra diri, merancang koalisi, bersafari ke sana kemari untuk mencari simpati untuk berlaga dalam kontestasi. Langkah itu bisa dimaklumi sejauh mereka masih ingat pada tugas konstitusi, memperbaiki kondisi negeri, mengatasi korupsi, mengelola situasi pasca pandemi, dan membenahi kondisi ekonomi. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Kerap ditindak, tapi judi online masih marak. Bahkan sejumlah